Pokoknya kalau nama akunnya ada nama DR-nya, itu nggak boleh atau tidak disarankan. MKIK tidak menyarankan untuk menjual sesuatu yang berbau tentang kesehatan. Tunggu, tidak boleh atau tidak disarankan? Ini abu-abu. Tidak boleh dan tidak disarankan. Yang dipermasalahkan itu overclaim. Kalau ente mau fair enough, mau jualan, tanggalkan titel doktermu. Kalau dia terang-terangan ngomong, saya dokter bekerja demi uang, taruh kamu ente. Asik, konten kreator gondrong datang. Tepuk tangan dulu Dokter Tirta. Udah 3,5 tahun dia belum mampir sini. Ya entah, mau keempat deh. Mau keempat, rambut dari dulu berwarna pink, sekarang udah jadi panjang. Ya itu dikubur. Tirta rambut pink udah nggak ada, udah dikubur. Rubah gaya ya, gue lihat. Enggak, itu udah benar-benar self redemption aja. Yang Tirta rambut pink itu menurutku fase Tirta era jamet, dan aku nggak sadar kalau diriku tuh jamet. Lu sadarnya dari mana lu jamet? Semakin banyak teman-teman terdekat yang mengingatkan, dari sejawat, dokter, serius gitu kan. Lu? Serius. Tapi lu emang lagi rubah image apa enggak? Enggak, itu gara-gara gini. Ini ada ceritanya. Jadi saat itu kan namanya orang kalau merasa dirinya benar. Jadi di medsos itu kan kita biasa speak up. Dan ternyata aku baru tahu saat itu adalah kalau kita anti mainstream dan kita vokal tanpa memfilter omongan, itu kita akan mendapat banyak dukungan, Bang Denzo. Mendapat banyak api, bensin lah, ya. Saat itu kan aku 2 kali tuh, 2018 bahas brand lokal, 2020 bahas COVID. Nah, ternyata karena vokal seperti itulah yang akhirnya membuat kita tuh merasa diri paling benar. Dan kita tidak bisa memfilter advice orang. Akhirnya karena advice orang itu tidak filter, ya itu ngebuat kita akhirnya semakin ego dan arogan. Nah, puncaknya kenapa? Ketika kita sadar teman-teman terdekat kita itu mulai menjauhi. Karena dianggapnya lu annoying gitu. Temen apa masalah? Teman Ya, dulu. ya, Teman dulu ya. Teman. Jadi teman-teman tuh mulai menjauh. Jadi akhirnya kita pure sendiri, terus kayak, dan jarang orang itu akhirnya memberikan advice lagi. Sampai akhirnya orang terdekat, dokter-dokter terutama memberikan saran, kalau kamu seperti ini terus tuh nggak akan bagus buat dirimu di masa yang akan datang. Tapi saat itu masih ego. Baru sampai akhirnya aku di 2022 itu aku nge-wes jarak jauh tuh. Iya, aku lihat. Lu ngerubah badan juga segala macam. Jadi titik baliknya itu lebih ke karena masih egois ya. Jadi orang tuh bisa berubah karena live event. Nah, live event yang merubah aku itu adalah gue jarak jauh. Itu pure itu benar. Di gue jarak jauh itu aku ketemu banyak orang. Di daerah Banyumas aku ketemu orang, Cilacap, Indramayu. Dan momen yang nggak aku lupain salah satunya kalau di podcast lain kan orang udah tahu ya. Di Banyumas aku ditolong komunitas dan tukang parkir. Dan mereka tuh nggak tahu aku siapa. Tapi di Indramayu tuh yang paling gila. Aku tuh goes dah jam 1 pagi. Sudah di 40-an jam. Dan itu jarak dari Simpang Jomin jauh. Garminku mati, bateraiku mati. Jadi pure jam 1 pagi di Indramayu itu cuma diriku lawan diriku. Lucunya setiap aku jalan itu ditolong sama supir truk. Sama pemotor untuk menyinari jalan. Dan setiap dikasih uang, mereka tuh pasti menolak. Jawab, ya kita selama di jalan, sepedamu mahal, tapi aku nggak butuh uangmu. Dan yang ngebenturin egoku tuh adalah ketika banyak orang menolong, tapi dikasih uang tuh nggak mau. Jadi selama itu, akhirnya selama perjalanan, kayaknya aku tuh menilai sesuatu dari uang terus. Jadi akhirnya aku merubah, selesai dari gowes itu, kayaknya langsung aku potong rambut semua. Karena selama ini orang tuh memandang aku sebagai dari, wah nih, follower gede, ini uangnya gede, kita bisa manfaatkan. Nah, ternyata orang tuh menolong aku yang di jalanan itu tidak memandang aku sebagai sosok di medsos. Mereka memandang aku sebagai sosok people, human. Itu kena egoku di sana, kena banget. Jadi setelah dari situ berubahnya total. Oh, berarti selama dari dulu gue kenal lu, yang lagi lu kejar itu ya? Itu yang lagi dikejar, itu Tirta yang lagi ambisius ego. Pengen apa lu dulu emang? Eksis? Bukan. Jadi namanya itu adalah kita live event cycle ya. Jadi aku belajar. Dari situ aku datang ke psikolog dan mereka mengatakan akhirnya ya namanya orang kalau lagi bermasalah itu tidak akan sadar. Jadi psikolog, aku nggak bisa ngomong ya. Ada beberapa psikolog, dokter SPKJ yang mengatakan yang dikejar sama Tirta dulu tuh adalah validasi bahwa dia pintar. Sampai sekarang tuh ada validasi itu masih ada. Enggak, gue nggak nyangka lu kayak begitu dulu. Lu pengen kelihatan pinter gitu maksudnya dulu? Pengen diakuin orang bahwa diakuin orang pinter tuh bisa loh untuk eksis kayak gitu. Dan itu sebenarnya dari dulu, live eventnya dari dulu cycle. Karena memang tuntutan akademik dan apapun, dan aku nggak nyalain apapun, itu memang proses hidup ya. Jadi proses itulah yang menyebabkan aku tuh
seperti itu. Terus kedua, aku tuh jarang gagal. Di dalam aku tuh akademik, aku sering 3 besar. Aku masuk FK UGM, FK Undip. Terus aku dapat beasiswa di SMA. Aku mewakili Olimpiade juga SMA. IP ku juga cum laude. Ngurus bisnis juga gagal 2 kali, tapi masih bisa survive, tapi nggak gagal hancur. Nah, karena nggak punya filer itu, kita menjadi sosok yang arogan. Lu ngerasa diri lu akhirnya begitu? Iya, di habis gowes itu. Oh iya. Nah, itu titiknya gini loh. Jadi ceritanya itu supir truk ini tuh nyinarin dari belakang. Terus aku kasih, thank you mas, matur nuwun gitu kan. Kasih uang. Dia jawab gini, gini om, aku tahu sepedamu mahal om. Gitu. Cuman di jalanan kita sama nih om. Nggak semua orang mau nolong tuh diganti pakai uang. Diem aku bolos. Tapi dia nggak tahu lu siapa? Nggak tahu. Itu beneran. Dan aku sampai paling parah itu aku microslip di Cikarang, hancur tabrakan. Ditolong sama 3 orang. Fotonya masih aja di medsos. Lu tabrakan kenceng? Kecelakaan tunggal. Jadi pas gowes di Cikarang, dia nyelip. capek banget kan itu udah 44 jam. Blasar. Padahal lu dulu pernah ngomongin masalah microslip loh. Ya. Ingat kan? Iya. Yang dulu kan? Ya, terus akhirnya remuk sendiri. Jadi sejak saat itu aku reflect, terus aku ngobrol lah sama psikolog, terus ngobrol sama orang terdekat. Ternyata orang terdekat ini baru akhirnya memberikan advice. Kenapa mereka nggak berani ngomong? Karena setiap advice tuh takut digas. Karena aku dulu tuh tipikalnya ada orang berbeda digas. Iya sih. Bener itu. Iya sih. Iya, gue juga perasaan lo aja. Bener. Iya sih. Nggak tahu. Dan jadi akhirnya orang terdekat ini akhirnya ngomong, akhirnya kamu membuka diri ya. Betul, kamu memang dulu gini. Mulai 1 orang, 2 orang, 3 orang, loh kok banyak? Udah. Dan perubahan itu sangat susah diterima. Jadi kayak sulit banget, akhirnya kaget. Dan akhirnya konsistennya karena kita ketemu orang terdekat yang baik, netizen yang mendukung. Jadi netizen tuh ada yang DM-an sama aku mendukung. Jadi aku tuh sering balesin DM Instagram. Terus ketiga, faktor olahraga untuk stress release. Baru akhirnya 3 ini terkombo jadi seperti ini. Dan aku sekarang tuh komit gak mau ngomong di luar 3 hal. Kalau nggak sport, bola, bisnis atau marketing atau pendidikan. Karena itu ranahku. Habis itu, egoku biar turun. Aku daftar sekolah lagi di ITB. Belajar lagi. Dan itu titik aku ketemu. Wah, ternyata banyak orang pinter nggak mau keluar-keluar. Di situ aku ngerasa goblok banget. Berarti ilmuku cetek, tapi keluar-keluarnya so. Gitu. Jadi yang membuat kita berubah tuh kadang orang di jalanan, live event, cycle orang terdekat, puncaknya guru. Ketemu orang-orang pinter luar biasa pinter banget di ITB, umur 27 tahun udah PhD. Jadi dosenku di ITB namanya Bu Nila, thank you. Dan Bu Nila ini yang membuat egoku turun. Kenapa? Dia 6 bulan lebih muda dari aku. Pantesan ya, kemarin ada isu tentang ya masalah-masalah dokter, dia kagak nongol. Nggak mau. Udah nggak mau lu. Nggak. Aku pun mau, aku tuh mau kalau misalkan tidak ada berantem antar sejawat. Oke. Aku menghindari konflik sebisa mungkin, karena konflik itu bagiku sekarang adalah menang jadi abu, kalah jadi arang. Tidak ada yang menang. Iya. Nggak kayak dulu. Gue udah nggak kenal di orang nih. Gue udah sumpah gue nggak kenal lu. Tidak ada yang bisa dimenangkan dari media sosial. Gini. Lu lihat gak mungkin gue? Kagum cuy. Ini siapa sih gue lagi ngobrol sama siapa? Andila dia. Stephen Chow. Jadi aku bukan masalah yang membuat. Masalah itu ngebuat aku jadi batu yang keras malahan. Malah advice. Tapi orang-orang di jalan tuh, telak gini deh. Bayangin ada lagi, Bang Densu lagi jalan, terus tiba-tiba ada orang ngasih nolong, terus kamu mau bayar kan? Kamu tuh nggak tahu siapa aku mau bayar. Bang, ada tuh di jalanan bang. Di jalanan semua sama. Ya udahlah. Terus habis itu teman terdekat mulai ngomong, psikolog, psikiater, terus guru. Nah di ITB itu, egoku hancur lebur, karena orang pinter-pinter. Dan aku ketemu Gen Z, ITB itu S2-nya kemarin tuh 80% Gen Z, yang 4 kali lebih pinter dari aku. Jadi aku ya kebanyakan akhirnya beradaptasi. Dan disitulah aku mulai mereka tuh ngasih masukan. Gen Z ini ada 40 orang, namanya kelasnya GM15. Satu persatu tuh Japri, Bang, lu aslinya nggak gas kan? Kita mau ngasih masukan takut nih. Sampai segitunya Bang. Lu baru nyadar belakangan. Baru nyadar di 2022. Oh ternyata aku tuh toksik itu. Nah orang toksik itu tidak akan menyadari dirinya toksik kalau tidak ada live event. Live event yang ngubah aku tuh sepeda, baru batunya jadi pecah, masukan keterima. Live event ini versi lu maksudnya sesuatu yang berbeda dalam kehidupan maksudnya? Iya, kejadian yang akhirnya membuat kekerasan hati kita tuh menjadi lunak. Gitu. Ya itu live eventnya yang kedua tuh goes. Enggak, tapi orang gini. Serius loh. Serius. Jadi gini, orang yang terkenal gini, orang yang biasa mendapat dukungan di medsos itu
lama-kelamaan akan merasa dirinya paling benar. Dan itu pasti. Itu cycle. Itu cycle. Jadi ketika sekarang di X, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, ada orang debat kusir, ya kan? Baik itu sejawatku, nakes sekarang yang sering debat. Itu karena mereka lagi di cycle itu. Kapan mereka akan ngerasa? Mereka itu mau dikasih advice apapun nggak akan pernah dengar, Om. Kapan mereka akan dengar? Ketika mereka akan merasakan live event itu. Baru mereka akan mendengarkan advice. Oh, ternyata gue salah ya, gitu. Live event yang sesuatu yang bikin mereka merasa menderita, toh? Nggak harus menderita. Intinya mereka merasa kayaknya apa yang gue buat ini salah deh, gitu. Nah, caranya gimana kalau dia nggak menderita? Ya, harus kehilangan harus kena ke conscience, harus kena ke hati nuraninya dia. Hati nurani. Ya, dan itu beda-beda, harus menderita, kehilangan, ada yang tiba-tiba kejadian biasa aja. Iya. Cuman kejadianku itu adalah ketemu orang yang nggak tahu aku siapa, terus nolong nggak mau dikasih uang. Oh, ternyata aku tuh hitung-hitungan selama ini. Aku menolong orang pamrih gitu loh. Oh, lu begitu dulu? Oh iya, emang. Makanya dari situ enggak, itu beneran. Ini kayak kesaksian gereja ya? Enggak, tapi itu beneran. Serius loh? Jadi gue naik kaki nggak apa-apa. Jadi di medsos itu, kalau orang mendapatkan fame to famous ya, itu akan kecenderungan untuk menolak advice. Gede. Dan kita lupa ada fitur namanya block. Jadi semua respon negatif, itu sebenarnya kita bisa memilih untuk tidak merespon. Sehingga emosi kita tuh stabil. Iya, betul. Aku ngerespon semua. Dulu? Iya, dan jadinya. Emang lu ngeliat tuh diri lu? Iya, aku tuh sekarang ngeliat videoku yang paling ku ingat itu yang rambut pink, terus ngomong-ngomong live di COVID. Ya bener. Sambil ngerokok. Kalian cuma tuh. Dan itu nggak bisa di-delete masalahnya. Iya, nggak bisa lah. Dan aku tuh sampai mikir, what if kalau aku ngomongnya lebih ngegas tapi proper. Semua orang juga pasti suka. Coba kalau sekarang, versi sekarang. Akan ada ini virus baru. Iya, lebih proper ya, ngegas tapi proper gini. Buat teman-teman semua, mungkin teman-teman tahu bahwa di Cina sekarang kasus infeksi virus influenza dan yang baru itu lagi meningkat. Simpelnya adalah kita udah pernah mengalami ini di 2020. Jadi jangan pernah panik. Selama Anda menjaga kesehatan dengan baik, dengan olahraga dan pola makan teratur, serta kalau Anda di tempat ramai, Anda pakai masker. Loh, terus kenapa naik? Itu bukan konspirasi. Karena ketika tahun baru, di Cina itu penduduknya terbesar di dunia. Salah satu yang terbesar selain India dan Amerika. Mobilisasi itu banyak. Meningkatnya mobilisasi akan meningkatkan penyebaran infeksi. Jadi, oke. Itu sekarang. Gasnya mana gasnya? Ya itu ngegasnya udah. Segitu doang? Udah, nggak bisa. Kan kalau kemarin kan pakai kata-kata kasar. Ya. Kalau sekarang kata-katanya kan nggak kasar. Karena publik. Kalau kata kasar tuh tak pakai buat kalau aku bahas bola tok sama mitos fakta. Oh. Misal Bang Densu, ada mitos fakta nggak? Mitos fakta kedokteran, coba. Kesehatan. Apa yang belum dibahas mitos fakta? Misalkan ada orang tanya, minum air es bikin gendut. Gini Bang ya. Asik. Air es bikin gendut. Sangat banget lah kalau ngomong lah. Air es ketika masuk ke dalam kerongkongan, esofagus dan lambung tuh dinetralkan. Yang bisa membuat gemuk itu adalah kalau Anda aktivitasnya fisik lebih kurang daripada intake makanan yang masuk. Jadi statementnya jangan terlalu itu ya. Nah, gitu doang. Oh, sesimpel itu. Nggak sekasar dulu. Enggak Maka mie katanya bisa bikin kanker. Kanker usus. Apa sih? Kanker usus kan? Jadi mie instan. Nah, sekarang lebih Makan mie instan itu. Nah, siapa tahu masuk sini nanti kan bahaya. Iya, boleh. Mie instan itu kan adalah salah satu ultra processed food. Kalau digunakan sebagai substitusi untuk makanan darurat. Kalau misal Anda makan itu di keadaan darurat, nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah kalau Anda makan mie instan tersebut dan ultra processed food lainnya terlalu sering. Yang mengakibatkan kandungan gizinya kurang dan akan meningkatkan resiko resistensi insulin. Jadi ingat, ultra processed food itu substitusi ketika Anda tidak bisa menemukan real food di kondisi darurat. Darurat sini bukan bencana alam ya. Yeah. Tapi misal kalian nggak punya uang, Rp5.000 hanya bisa beli mie instan. Nggak apa-apa. Minimal beli telurnya. Oke. Nah, efek ultra processed food itu akan berkurang ketika kita ditemani dengan protein-protein hewani dan serat. Pas. Mau nanya, minum kopi sebelum olahraga katanya bahaya. Nggak, malah bagus buat PWO, pre-workout. Kopi itu ada kafeinnya, sehingga bagus buat stimulan dan meningkatkan adrenalin rush, apalagi kalau Anda mau olahraga. Minum kopi berbahaya sebelum olahraga jika Anda memiliki 3 penyakit ini. Satu penyakit kardiovaskular, yaitu jantung dan pembuluh darah.
Jadi misal hipertensi dan jantung nggak boleh. Kedua, penyakit asam lambung, terkait asam lambung, jadi asam lambung naik. Terus yang ketiga, penyakit-penyakit yang terkait tentang gangguan irama jantung. 3 ini artinya Anda disarankan tidak meminum kopi sebelum olahraga. Makanya diagnosa, dia punya 3 ini. Kalau dia nggak ada diagnosa... Malah bagus. Minum americano sebelum olahraga itu bagus buat PWO. Tunggu, kalau dia nggak diagnosa nih, dia nggak tahu, tiba-tiba dia pergi minum. Ciri khasnya, jadi ciri khas orang yang nggak kuat sama efek stimulannya kopi itu ketika dia minum kopi dia deg-deg banget. Gua kalau ketemu cewek cantik deg-deg juga soalnya. Tak panduin. Santai, Cok. Santai. Tak panduin oleh. Ini ada mitos juga. Tadi lu bilang kalau sering begadang ya, sering begadang katanya bisa stroke. Itu nggak mitos. Oh, itu fakta. Itu fakta. Dan jadi gini, orang yang gaya benar, orang yang tidurnya itu nggak teratur, Nggak teratur ya. Jadi, misalkan dia begadang karena kerja. Jadi dia shift malam. Berarti artinya kan cycle kan. Jadi dia misalkan Senin jaga malam, Selasa turun jaga. Orang yang jaga malam tuh biasa ada turun jaga, Om. Jadi teratur dong. Kan nggak mungkin begadang terus. Yang dipermasalahkan adalah orang yang begadang dan jam tidurnya tidak teratur. Itu akan meningkatkan potensi resiko stroke. Karena? Peningkatan tekanan darah, terus pembuluh darah kita tuh elastis, Om. Ada karet nggak ya? Karet. Ada. Kita analogi. Beda ya. Nah, nih karet. Pembuluh darah kita tuh kayak gini bentuknya ya. Nih ya. Ini potensi di-cut TikTok, jadi harus jelas. Terus pembuluh darah kita itu kalau arteri itu bisa elastis kayak gini. Ini namanya vasodilatasi. Ini misal Omnya lagi angkat beban, berarti kan otot harus butuh pembuluh darah. Supply, ini vasodilatasi. Dia melebar. Ada lagi yang namanya vasokonstriksi. Ini ketika Om deg-degan. Kok dia jadi ngiket gitu? Jadi mengecil. Jadi tekanannya besar. Sesuai hukum fisika ya. Kalau ininya gede, tekanannya kecil kan. Kalau ininya semakin kecil, tekanan darahnya alirannya semakin besar. Nah, ketika Anda tidur, pembuluh darah itu sel yang rusak diganti. Kalau Anda nggak tidur, pembuluh darahnya jadi kaku, Bang. Dan itu cycle, bertahun-belasan tahun. Jadi nggak elastis. Iya, karena nggak jadi elastis, akhirnya pembuluh darah ini tabrakan dong. Tabrakan di dalam. Karena harusnya melebar, nggak. Tabrakan jadi apa? Gumpalan. Gumpalan ini tiba-tiba Anda marah-marah. Lagi stres, pikiran. Stres kerja, tadi kan ada gumpalan. Stres kerja tuh membuat gumpalannya gelinding. Gelinding ke pembuluh darah yang besar nggak apa-apa. Pembuluh darah yang kecil ada 2, Om. Satu di kepala, satu di jantung. Kalau nyumbat di jantung, jantungnya jadi nggak dapat makanan. Kalau nyumbat di kepala, otaknya jadi nggak dapat suplai darah. Nyangkut di situ dia. Iya. Nah, rokok, begadang, makanan-makanan karsinogenik, ultraprocessed itu mempengaruhi elastisitas pembuluh darah ini. Oh, pantas lu udah nggak ngerokok ya? Udah berhenti 2 tahun. Karena aku pingsan pas goes, 1.200 kilo. Iya. Aku heart rate 212 BPM, pingsan kolaps ditolong warga. Aku tuh sering ditolong warga. Oh iya, cerita-cerita lu ini yang membuat lu bertransformasi ya? Ya, jadi aku malu melihat diriku rambut pink. Nah, akhirnya Tirta tuh cycle-nya 4. Namanya Tirta Arc. Ada Tirta marah-marah brand lokal, Tirta rambut hijau, Tirta rambut kuning, Tirta rambut pink. Yang paling toksik tuh yang pink. Sangat-sangat toksik. Jadi enggak, ini lucu loh. Kalau secara konsep. Nggak lucu, Om. Nggak lucu tuh musuhnya banyak banget itu. Nggak lucu itu. Kalau lu lagi pengen alter ego lu yang pink, lu nggak mau. Pakai wig aja, wig. Oh, nggak ada. Iya, jadi lu punya banyak alter ego. Bagus lo buat marketing, Le. Oh, nggak gitu. Om, itu nanti lama-lama jadi film yang apa namanya? Nggak, gini loh. Orang kan juga ngerti karakter yo. Kayak aku kan pebasket sombong. Ketika lapangan sombong, basket, orang tahu gue pebasket sombong. Nggak bisa. Coba, Le. Oh, tidak mau. Tidak. Soalnya gimana ya? Masalahnya orang terdekat yang ngasih, orang-orang circleku terutama dokter. Nah, disitulah aku mulai dipanggil sama ID. Jadi dokter Tirta rambut pink itu sering bolak-balik ke ID pusat di Menteng. Gara-gara apa? Gara-gara kamu, ya mereka tuh nasihatin gini, dan itu belum ada peraturan medsos, etika bermedsos. Jadi sering dipanggil bolak-balik karena kamu seperti ini tuh, orang menganggap dokter tuh kayak gini. Walaupun aku nggak praktek. Etik ya? Etika. Jadi etika tuh MKEK. Jadi ini ada sejarahnya. Di dalam dokter itu kalau kita belajar, ini nggak apa-apa ya. Kalau kita belajar menjadi kedokteran, kita tuh akan mendapat 6 SKS dulu soal namanya 5-star dokter. Jadi di awal kita tuh di brainwash soal 5-star dokter, dan itu menurutku semua di kampus ada materi itu. 5-star dokter. 5-star dokter. Setelah menjadi 5-star dokter ya kita menolong, ada promosi, prevensi, edukasi, rehabilitasi. Intinya kita menjadi dokter yang promosi, preventif,
edukasi, rehabilitatif, kuratif. Dah 5 ini. Oh, 5 itu. Dan setelah kita diajari itu, nanti ketika menuju lulus, kita akan belajar namanya etik mediko-legal. Saat itu belum ada etika bermedsos. Etika pertama, menjadi dokter, ini yang belum dibicarain. Orang taunya kan jarang dokter jangan promo. Nanti tak jelasin itu ya. Dokter jangan promo dan dokter jangan menyerah jahat. Sumpah dokter yang pertama adalah sebelum kamu menangani pasien, kamu harus bisa menjaga kesehatan dirimu sendiri. Itu sumpah dokter pertama loh. Iya benar. Lah iya. Gimana mau nyehatin orang diri sendiri nggak sehat? Nah, makanya di sini itu yang pertama. Iya. Jadi kalau ada ini asik nih sumpah dokter nih. Nih itu yang pertama. Kedua, diminta memperlakukan sejawat seperti memperlakukan saudaranya. It means kalau ada kebaikan di-share di publik, kalau ada keburukan dikritik di pribadi. Oh, jadi kalau ada keburukan jangan di publik. Iya. Kalau ada keburukan, mainnya secara private. Ya, kalau misalkan secara private si dokter atau nakes ini, nakes ya, dan ini sejawat itu bagiku bukan nakes hanya dokter. Masuk dokter. Semua, nutrisionis, perawat, bidan. Intinya kalau mereka seperti itu, kita harus japri dulu. Kalau japri pun nggak bisa, kita akan mengadukan ke organisasi. Oke. Biar organisasi mengurus. Organisasi mana? ID. Karena bukan MKEK. MKEK itu under ID. Oke. Nah, jadi itu dulu ya. Nah, jadi kalau ada nakes yang berbeda pendapat, itu hal yang sangat wajar. Ya, normal. Normal, itu ilmiah. Biasa aja. Itu. Biasa, kayak contoh, saya mengatakan bahwa telur dadar dan telur ceplok itu nggak ada bedanya. Oke. Ada dokter yang mengatakan telur ceplok lebih bagus dari telur dadar. Oh, yaudah, selama kamu punya jurnal peganganmu nggak apa-apa. Dulu kan nggak bisa nerima itu. Tirta rambut pink, pukul aja, nggak bisa. Kalau sekarang nggak berani saya. Nah, tapi kalau kita lihat faktanya, yang nomor satu, banyak dokter yang tidak bisa atau belum bisa menjaga kesehatannya. Itu yang kita galakkan. Kalau tidur berantakan udah pasti, terutama 2 jurusan, anestesi sama obgyn. Wah, tidurnya berantakan. Iya, soalnya kadang-kadang subuh-subuh mereka operasi segala macam. Kan nggak bisa minta. Itu anaknya bisa disuruh masuk dulu nggak? Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Kenapa dok? Saya lagi tidur ya. Nah iya, nggak bisa. Jadi nomor satu ini kalau untuk anestesi dan obgyn sulit, ya. Nah yang menyerang sejawat ini, banyak orang tuh kaget di medsos. Ya. Disitulah aku dipanggil. Ya. Kamu kalau nyerang ngeritik orang jangan gitulah. Tapi tunggu, lu pernah nggak nyerang sejawat kemarin? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Sampai ini pernah soal bola. Tapi kan urusan lain ya. Urusan lain sama soal diet, pola makan. Tapi kalau soal jurnal belum pernah sampai parah. Terus yang lu dipanggil? Nah, dipanggil itu karena saat itu kan aku keluar di Tirta Rambut Pink itu kan omongannya ya mesti ada Tirta Rambut. Iya itu soalnya omongannya kasar banget. Tirping. Dan itu membuat masyarakat itu antipati. Kayak dokter tuh kenapa harus gitu? Iya sih memang. Iya kan? Jadi ilfil dong. Gue sih enggak, gue entertaining ya. Ya, tapi kan masyarakat akhirnya dipanggil. Iya. Disitulah dijelaskan ulang bahwa memang betul namanya dokter itu kalau udah sumpah, gelar itu akan mengikat seumur hidup. Iya. Tapi kalau kamu mau praktek, kamu butuh STR sama SIP. Iya. Aku bilang, aku kan nggak praktek. Iya, tapi DRM mengikat seumur hidup. Walaupun kamu medsos ini tidak ada nama dokter, ya setidaknya kamu lebih beretitut. Oke. Dan di situ mulailah agak berkurang. Iya. Tapi itu jauh sebelum potong rambut. Iya. Nah, setelah live event, bahkan ide aja tidak bisa mengubah kepribadian karena keras banget saat itu. Iya. Nah, puncaknya ketika aku kenal sama salah satu itu adalah ketua MKEK sementara, namanya Dr. Pukovisa. Beliaulah yang memberikan salah satu terobosan bersama dengan sesepuh ID lain mengenai peraturan medsos. Gitu. Nah, di situ kita mengatakan, intinya adalah secara simpel, branding dokter itu ada di media sosial. Kalau kita sudah menulis akunnya, misalkan di TikTok, Dokter Tirta, itu seharusnya kita tidak boleh promo yang berbau kesehatan. Gue dokter, gue nggak boleh promo. Bukan, kalau kita nulisnya di medsos. Iya. Iya, aku dokter Denny Sumarno. Patokannya tuh sekarang di etika bermedsos. Jadi teman-teman bisa cek namanya PMK, MKEK, aturan bermedsos. Itu ada 13 pasal. Dan itu sifatnya anjuran ya. Karena mentok-mentok pun sanksinya ya pencabutan sanksi etik atau pencabutan STR dan SIP. Nah, di medsos itu kan kita bisa buat nama akun. Iya. Akunku tuh kita nggak usah jadi hari aku lah. Kalau akunnya dokter X apa? Akunnya itu. Aku lah akunku. Misal dokter Densu. SPP, spesialis podcast. Ya, misalnya. Spesialis podcast. Nah, jadi kalau sudah spesialisasi itu SPP, STD. Nah,
Sex transmitted disease. Itu urusan DV nanti, teman saya itu. Iya, ya. beda. Nah, nanti kalau sudah ngomong, kita sudah ada spesialisasi itu, kita boleh promo tapi terkait yang non-medis. Sepatu, kaos. Kayak yang lo lakuin. Ya, tapi kalau kita promosi terkait contoh suplemen secara langsung nggak boleh. Kecuali kita webinar live, gitu boleh. Tapi kalau kita sponsor langsung, jual live obat-obatan tuh nggak boleh. Karena kita praktek. Dan kita memajang nama dokter di medsos. Maksudnya gelarnya ini kan kalau di kedokteran kan ada spesialis apanya, ada... Pokoknya kalau nama akunnya ada nama DR-nya, DR-nya, itu nggak boleh atau tidak disarankan. MKK tidak menyarankan untuk menjual sesuatu yang berbau tentang kesehatan. Tunggu, tidak boleh atau tidak disarankan? Ini abu-abu. Tidak boleh dan tidak disarankan. Dua-duanya, both. Oh, berarti tidak boleh. Nah, terus ditanya, terus kalau saya mau promo gimana? Tanggalkan identitas yang berbau kedokteran. Itu kan yang ngomong beliau. Berarti tinggal tak hapus dokternya. Iya, dan tidak, ya betul, dihapus. Ya benar-benar tidak ada branding kedokteran di situ. Ngomong cok cuma edukasi. Namanya diganti jadi kayak contoh Tirta Peng-Peng, Tirta Citot, Densu Bacoter. Aku mau nanya gini, kalau misalnya kalau gue udah tahu kode etik ini, tapi gue tetap pakai, itu sebenarnya yang dihindari daripada MKK itu sebenarnya apa? Bias, karena dia dianggap masih menyentuh pasien. Ya nggak apa-apa tuh. Enggak. Jadi gini, kenapa etika itu dibuat? Sebelum jauh ada medsos, dokter kan ketemu pasien. Iya. Terus jenengan ke klinik saya, atau ke tempat praktek saya. Saya itu bisa bekerja sama dengan obat, mengarahkan jenengan beli obat paten yang bekerja sama dengan saya. Boleh dong. Nah, terus obat patennya akan memberikan saya gratifikasi. Iya, wah, bisnis. sesuai target kau kasih Alphard. Itu tidak boleh di etika. Banyak tuh. Iya. Iya, memang iya. Jadi jauh sebelum gelut soal medsos itu awal mula kenapa etika dibuat, karena kalau kita ketemu pasien, kamu trust sama saya. Aku bisa menyarankan Anda sebagai pasien untuk membeli obat yang aku sarankan. Itu nggak boleh emang? Nggak boleh. Takutnya nanti kerjasama. Bukan, karena kan itu tidak etis. Tidak etis ya? Ya, menyarankan untuk semua obat itu kan sama. Kembali ke pasien mau beli apa enggak. Terus aku bilang, wah beli ini aja ya bro, ini obatnya paten ini. Iya, rekomendasi gue. Apa bedanya sama generik? Bagus yang ini bro. Iya, tapi kan gue membantu si pihak ketiga. Ya, itu tidak disarankan. Kenapa ya? Ya nggak boleh. Itu etika. Kalau iya, gue ngerti etikanya. Kalau under boleh. ID. Iya. Kalau under ID. Kalau under ID. Ya, terus sanksinya apa? Ya, kalau misal diaduin, sanksinya cuman ya etika. Bisa dicabut STR dan SIP. Makanya kalau nggak praktek gimana? STR itu apa? Surat tanda registrasi. Sama? SIP, surat izin praktek. Kalau mau SIP harus punya STR sama Serkom. Nggak dicabut gelarnya kan? Nggak. Okay. Gelar kan menempel semua. Makanya kalau misalkan kamu praktek, kamu melanggar etika, sanksi terberatnya apa? Ya nggak praktek. Iya. Kalau under ID. Kalau nggak, gue nggak apa-apa nggak praktek, yang penting gue bisa jualan. Nah. Ayo, kalah kan? Nggak kalah. Iya. Memang, makanya kan solusi kedua adalah, kalau ente memang mau jualan, jangan nyentuh pasien. Oh, pilih. Ya, terus netizen kan bertanya, ente praktek di mana? Ya kan kamu harus fair jawab, saya nggak praktek. Saya nggak praktek. Ya. Tapi akhirnya masuk ke etika yang kedua. Gelarmu itu kan nempel. Di etika bermedsos itu kan gelarmu nempel. Kalau kamu overclaim ke salah satu obat, berarti publik akan percaya. Yang dipermasalahkan itu overclaim. Ya, sesuatu yang tidak benar lah ya. Ya, kalau misal kamu webinar nih dokter-dokter nonton, saya webinar obatnya nempel, saya nggak klaim apapun, tapi webinar, soft selling. Oke, it's okay. Tapi kalau kamu ngomong, kamu beli gelas yang warna hijau ya, karena gelas ini penyembuhan kanker, itu nggak boleh. Itu diminum lagi. Iya, nggak boleh. Ya, sama dokter jual MLM. Dan jual MLM itu MLM terkait kan kesehatan, obat pelangsing. Kalau MLM-nya terkait no fashion, sepatu, insole. Di luar ya? Iya, susu protein, oke. Kalau kamu susu protein nggak apa-apa, tapi brandingmu yang olahraga. Oke. Kalau kamu nulis susu protein merek X, terus ada orang pakai jas, terus tulisannya Dr. X, itu kan jelas, branding doktermu dia itu nggak boleh. Jadi yang diminta ID, kalau memang ente mau promote, tanggalkanlah sesuatu yang berbau kedokteran itu. Sesimpel itu. Iya, tapi mesti milih. Milih. Itu diberikan kebebasan. Terus sanksinya apa? Sanksinya tuh nggak langsung dicabut, dipanggil dulu, ditanya, klarifikasi intinya. Loh kok dokter tidak tahu? Karena saya pernah 3 kali kayak gitu. Jadi pada waktu itu aku diminta klarifikasi. Jadi tahu, mereka tuh nggak langsung nyangsi. Mereka tuh akan meminta kita klarifikasi.
Kamu ngapain? Pos ini, pos ini. Oh ya udah, lain kali jangan kayak gini ya, karena ini nggak disaranin. Oh ya udah, ya simple. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Terus kedua, kalau melanggar lagi, ya kamu akan dicabut SIP atau STR-nya. Yang nggak langsung dicabut, pasti disanksi. Yang ketiga dicabut. Nah, masalahnya sekarang kan STR SIP bukan under ID lagi. Kan Kemenkes yang ngurus. Oh, pindah sono. Jadi aku nggak berani bahas lebih lanjut ya. Oh iya. Tapi aku akan ngomong, itu pas zaman STR dan Nggak SIP. asik nih. Tirta yang pink aja. Gini kan harus cover both side. Masyarakat itu kan kesel sama ID ya. Iya. Nanti aku akan jelasin, tapi kalau ada partnerku, karena dia klinisi. Boleh. Partner. Belum. Tak kenalin Oh dulu. iya, nanti dulu. Sabar Bentar, dulu. dulu. Kaget tadi itu. Iya. Jadi kan aku tuh dokter itu kan panjang. Ada dokter yang nggak praktek namanya non klinisi. Ada dokter yang praktek namanya klinisi. Aku kan dokter manajerial. Jadi aku ngurusin klinik, fasilitas kesehatan. Kan aku kerja. Aku di non klinik kerjanya. Dan makanya itu yang membuat aku tuh nggak berani berantem di dunia skincare. Karena nanti bias jadinya. Ya, karena aku sadar, wah aku kerja di klinik dermatologis. Kalau aku berantem akan jadi fatal. Aku dituduh aneh-aneh. Jadi aku menahan diri. Nah, jadi si ID ini, zaman dulu kalau ada orang yang melanggar etik, dikasih teguran dulu, klarifikasi, baru sanksi berat. Dan jarang banget yang sampai sanksi berat, kecuali dia sampai malpraktek. Karena malpraktek udah ada pidananya. Jadi terlalu longgar. Baik. Kecuali malpraktek. Kalau malpraktek udah fatal banget. Iya, cuma kan orang kalau dengan kayak begitu kan, dia tetap nakal. Ya, itu pas ID kuat ya. Bayangin sekarang STR SIP under Kemenkes. Terus orang dengan gampangnya bilang, kenapa kamu jualan? Ya kan aku nggak under ID. Gue baru tahu nih. Jadi ID tidak bisa mendisiplinkan. Dulu bisa, karena kan kuat. Bisa dipanggil lewat ID Regio, MKEK. Dulu bisa. Sekarang kan cuma kasih advice. Sekarang orang bisa bilang, ya gue bukan under ID. Bisa. Kenapa bisa terjadi perubahan itu ya? Namanya, karena gini, konflik ini terjadi, kita harus tahu ya, ID itu organisasi profesi yang bagus buat semua satu organisasi. Iya. Dan kita tuh butuh ID. Cuman kan kita tahu bahwa teknologi terus berkembang. Dan ketua-ketua ini kan sudah sepuh. Nah, datanglah orang yang pengen melakukan perubahan, tapi langsung. Nah, kita logis ya, ini netizen, ini point of view-ku, karena aku di pusat. Ya, kita cover both side. Menggeser gelas tuh kan gampang ya. Nih, geser ke sini, geser ke sini. Kenapa? Karena kecil. Ya. Coba Anda geser rumah, bisa nggak? ID itu kayak rumah, gede banget. Untuk menerapkan perubahan di ID itu harus pelan-pelan. Karena kalau di dunia manajerial, dulu aku nggak sebacot ini, tapi aku tanya dosenku. Dosenku itu namanya Pak Yos di ITB. Bisa dicek. Pak Yos ini ngasih ke aku bahwa semakin besar perusahaan atau organisasi tersebut, akan semakin sulit untuk dilakukan perubahan. Dan itu sudah menjadi tesis dan disertasi. Iya. Nah, ID itu gede. Kalau mau terjadi perubahan di organisasi selevel ID, harus pelan-pelan. Dan biasanya biasa berhenti di tengah jalan. Iya, karena apa? Gedenya. Gap of generation. Soal gap of generation ini adalah perbedaan generasi yang sangat luar biasa. Generasi yang suka perubahan adalah generasi angkatan saya, kelahiran 80, 90, dan 2000. Generasi tahun 60, 50, 70 itu suka stabilitas. Kenapa? Karena memang masa saat itu. Gen X, baby boomer itu suka stabilitas. Gen milenial Z itu suka perubahan. Nah, jadi generasiku yang di itu pengen perubahan, yang tua tuh suka stabilitas. Apakah kita menganggap mereka jahat atau tidak? Kita pengen berubah juga, tapi pelan-pelan. Muncul eksternal. Kita nggak bisa sebut ya, pokoknya eksternal. Pengen berubah. Cepat. Apa yang terjadi? Ketika terjadi perubahan yang sangat masif, yang terjadi adalah ada dua. Resistensi individual dan resistensi organisasional. Iya, gesekan. Dan yang terjadi sekarang, resistensi individualnya separuh, terutama generasi lawas. Yang terjadi itu resistensi organisasional. Yang nggak mau berubah tuh company-nya. Karena mereka merasa, wah ini perubahannya terlalu mengganggu. Iya, harusnya pelan-pelan. Yang terjadi sekarang adalah, kalau teman-teman tahu, STR SIP itu under Kemenkes. ID bisa tapi ngasih Serkom toh. Dan mengawasi anggota under dia. Dan sekarang kan organisasi profesi nggak hanya ID, ada banyak. Jadi kalau kamu ditegur Pak Densu, kamu melanggar etik, kamu bisa jawab, saya kan buat ID. Ya selesai. Makanya berani. Iya. Oh, pantes. Terus kenapa kalau dokter Tita nggak berani? Karena saya masih ngurus vaskes. Makanya aku tuh nggak berani jual sesuatu yang berbau tentang kulit. Iya. Kecuali nih, obat sabun cuci muka. Itu kan tidak ada klaim. Kecuali aku ngeklaim, sabun cuci muka ini yang membuat wajahmu auto putih kayak Baiklin.
kelar aku nak. Selesai langsung. Selesai masalah itu, udah ditegur pasti. Tegur dulu suruh delete, biasanya gitu. Iya. Tegurnya itu santai. Tir, dok, ini overclaim, delete ya. Santai itu. Iya. Sesantai itu. Terus yang kedua, misalkan aku ngeklaim sampo. Testimonial sebagai tirtanya. Makanya aku nggak pernah pakai jas ketika aku ngomong soal sampo. Jas itu, jas dokter nggak boleh, iya. nggak boleh. Oh, ada aturan. Selfie sama pasien pun sebenarnya itu nggak boleh kalau pasiennya, kalau pasiennya nggak ngizinin. Selfie sama pasien nggak boleh? Misal Bang Densu dioperasi prostat, amit-amit ya. Iya. Karena biasanya umur 40 ke atas itu kanker prostat. Gua nggak sadar dia datang itu loh. Biasanya umur 40. Muka gua kayak begini nggak harus prostat, bro. Loh, semua cowok umur 40, even itu nanti dokter Tirta, prostatnya akan membesar setelah umur 40. Jadinya BPH. Kalau banyak gini aman kan? Nggak juga. Banyak gini. Tidak, itu mitos. Itu mitos. Emosi. Mitos ya, itu mitos. Kalau ada ngomong soal rokok dan itu mitos ya. Tidak menyebabkan apapun selain ejakulasi dini. Oke. Ya. Tapi bisa bikin susah punya anak nggak? Susah punya anak kan karena sperma, nutrisi. Oh, nggak ada urusannya sama genetik. itu ya? Misalkan Anda sering rokok. Orang yang sering rokok tuh biasanya nanti marah-marah perokok yang ngomong penelitian. Biasanya spermanya tuh geraknya lambat. Iya. Biasanya ya. Dan itu juga gangguan tidur. Agak bencong ya di sekarang. Iya. Saya harus baik-baik nih. Iya. Oke, lanjut balik lagi. Apa tadi ngomong? Dia kemana-mana. Bahasa tahu tadi kita kehilangan arah. Gara-gara udah. Mendingan lu panggil. Oh ya. Apa? Misalkan prostat terus mau dioperasi. Iya, prostat. Terus Pak Densu dibius. Gitu. Saya dokter selfie. Itu kena, itu nggak boleh. Karena selfie sama pasien. Privacy. Kecuali saya izin, Pak Densu, nanti saya foto before after ya. Iya. Itu boleh. Oh, izin. Konsen. Terus di-follow pasien, terus menerima konsultasi dari pasien yang di-follow lewat DM. Nggak boleh? Nggak boleh. Banyak juga aturannya. Nggak boleh. Makanya teman-teman ada, nggak boleh. Kenapa? Ya karena saya tuh udah sering dipanggil. Oh, gara-gara shipping. Sering dipanggil jadi hafal. Ruangan di mana? Oh, jadi hafal. Aturannya tuh hafal. 13 aturannya. 13, dan yang nomor 13 aturan. Dan yang nomor 45 itu adalah disarankan kalau tidak follow-followan sama pasien. Nggak boleh. Kedua, nggak boleh. Kenapa sih? Itu pertanyaan kenapa gue nggak boleh follow pasien gue? Nah, itu yang buat. Karena kalau menurutku adalah mungkin bisa jadi dokter dan pasien tuh harus ketemu di vaskes. Kalau ketemunya di DM, itu akan tidak konflik of interest. Konflik of interest. Kan nggak ketahuan. Kan itu encryption. Oke. Jadi disarankan kalau mau menerima konsultasi kesehatan di vaskes. Kecuali kamu jawabnya for general only. Iya. Contoh, dokter saya mau tanya kalau saya keluhannya DBD bla 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 bla. Sorry ya, ke dokter aja. Tapi kalau dia tanya, dokter, tips untuk menggemukkan badan apa? Kan general bisa jawab, kamu angkat beban, kamu tambah protein, selesai masalah. Tapi kalau kamu konsultasi dokter DM itu nggak boleh, dia tidak bermedsos. Oh, baru tahu. Ya, terus temanku yang sukses itu bisa dicek. Itu namanya Dokter Gilang Samudro, SPU. Dia punya 2 akun. Satu Dokter Gilang Samudro SPU, kedua Gilang Samudro Tok. Yang Gilang Samudro itu brandingnya atlet trail run. Dia memang trail run atlet. Oke. Yang sampai satunya bikin 2 akun ya dia. Iya, karena yang Gilang Samudro ini dia menerima endorse dari energy gel, dia menerima endorse dari sepatu lari. Jadi biar netral. Sama kayak Tirta. Tirta tuh TikTok-nya tuh Tirta Cipeng, Twitter-nya Tirta Citot, thread-nya Tirta Citot, YouTube-nya Tirta Peng-Peng. Satu-satunya yang ada dokternya tuh cuman di Instagram dr.tirta. Kenapa mau diganti nggak bisa? Karena ditolak sama Instagram. Centang birunya dikasih bro, bukan beli. Sebenarnya ya santai. Sebenarnya lu pengen hilangin juga dokter ya? Pengen. Biar bisa ngasilin duit. Karena ekspektasi publik. Oke. Sulit untuk memenuhi ekspektasi publik. Ada pertanyaan dari netizen. Kalau bisa ngobrol sama dokter pas video call untuk beli obat, boleh nggak? Ini tuh diatur di UU Permenkes di bagian telemedicine. Belajar loh sampai aku. Tapi boleh? Boleh kalau telemedicine. Jadi under aplikasi telemedicine, Om. Hanya telemedicine aplikasi? Telemedicine ini teknologi baru selama 5 tahun terakhir dan itu masih digodok di UU terus. Lah, kelamaan. Aku mau video call aja. Nah, itulah makanya kelemahannya, Om. Teknologi kan berkembang terus. Ada 2 hal yang tidak bisa mengikuti teknologi. 1, sistem kesehatannya. 2, aturannya, toh. Aturannya juga. Nah, ya aturan AI paling parah, Om. Om Densu pernah lihat Dokter Tirta Jolobat langsing, toh, videonya.
Oh iya di Itu AI. diedit. Saya pernah jualan judi. Jadi itu tuh serius. Akun videoku yang rambut pendek. Iya. Tahu kenapa aku gondrong? Karena aku punya les. Sorry, saya gondrong. Itu Tirta rambut pendek. Itu dulu berarti ya. Jadi nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi sekarang AI itu digunakan aplikasi deepfake untuk saya itu, kan kemarin ada viral namanya voice AI ya. Jadi suara kita disampling terus jadi suara. Yeah. Aku tuh jual obat pelangsing, jual kasur, jual obat jantung, dan kalau murah nggak apa-apa, mahal. Terus di-ads kan di FB. Komplain dong aku ke Meta. Pakai suara lo. Pakai suara. Ini aku. Dijawab. Komplainnya ditolak. Ini kamu. Loh, itu bukan aku. Itu Meta. Akhirnya aku meminta bantuan netizen di Twitter sama saat itu di Instagram. Tolong dong report akun ini, report. Dan tahu nggak, yang percaya itu di TikTok, Instagram, FB itu banyak percaya. Dan obatnya nggak murah, mahal. Dan ternyata aku melihat bukan dokter Tirta, toh ada dokter Bobby Jantung kena. Nah, aturan soal itu kan nggak ada. Iya. Dan banyak senior-seniorku tuh percaya. Kenapa sih kamu jual obat pelangsing? Halo Pak Dokter, Anda bayangkan seorang Tirta yang rajin berolahraga mungkin nggak jual pelangsing? Enggak sih, ya kan nggak mungkin. Tunggu, itu kan AI ya? Iya. Terus dia percaya. Tuh, banyak Kan dia dokter. Gini buat teman-teman, orang tua mau dia S3 pun, Ya orang tua. Sulit. Iya, paham gua. Perkara itu Tirta, itu suara, itu Tirta. Mamaku percaya. Iya. Iklannya itu pakai mobil. Jadi salah satu iklan yang kemarin viral di media adalah Tirta mengalami kecelakaan mobil akibat kurang tidur. Supaya tidak kecelakaan mobil lagi, dia merekomendasikan suplemen ini kan. Terus ibuku tuh telepon. Nak, kamu kecelakaan bener. Selfie dong. Kecelakaan apa? Ini beritanya, tetangga di rumah heboh. Tetangga satu perumahan Fajar Indah itu datang ke rumah orang tua aku, dipikir aku kecelakaan. Gara-gara AI. Jadi disinilah aku bilang teknologi itu disruptif. Dan teknologi yang disruptif itu bisa dua mata pedang, bermanfaat buat diri kita atau justru membahayakan buat kita. Nah, ID dan pemerintah itu kan geraknya seperti awal. Semakin besar perusahaannya, semakin geraknya susah. Nah, undang-undangnya sulit, keluarnya telat, satunya telat. Nah, itu baru non klinisio. Kalau etika di klinisi, aturan klinisi itu yang praktek menyentuh pasien itu lebih sulit. Gue mau nanya, kenapa sih kita nggak bisa menggunakan aturan yang sudah ada di beberapa negara dengan teknologi kedokteran dan juga teknis kedokteran yang lebih bagus? Contoh, kita bicara banyak yang ngomong Korea. Korea bicara tentang dunia perkulitan, dokter-dokter di sana itu aturannya disiplinnya gila. Wah, lu main-main dikit dicabut gelar dokter lu. Bahkan lu bisa dipidanakan. Jadi sehingga di sana mereka itu nggak berani dan sangat disiplin ketika mereka menjalankan profesi mereka. Itu jawabannya ada dua. Jawaban pertama dari sosok aku non klinisi, tapi jawaban kedua nanti dari temanku aja yang jauh-jauh dari Jogja. Pas banget. Sini masuk dulu. Nah, jadi kenalin dulu. Kenalin. Temanku ini yang nemenin aku ini adalah partnerku, dia teman angkatanku, namanya Dr. Hyun Aswa. Karena dia blasteran Korea dan Indonesia. Wah, pas banget deh. Dia pakai klip ada. Sebelum ini ya, terus dia itu S1-nya 3,8. Spesialisnya 4,0. Waduh. Spesialisnya tuh DVE, dermatologis venerologi. Waduh. Suaminya ortopedik. Waduh. Ibunya dokter, anaknya dokter, suaminya dokter. Kurang pure blood apalagi, tapi pinter, luar biasa. Sudah jadi staf sebuah rumah sakit utama. Top. Dosen juga, dermatovenerologis, sekarang ngurus klinik dan masih ngajar. Jadi cukup ya. Ngomongin si Aswa mukanya begitu banget biasa. Karena takut. Kalau dia takut. Karena ini yang berhak ngomong tuh beliau, karena beliau ini sudah praktek dan berhadapan dengan senior, malah menjalani proses spesialis, ngajar juga, jadi tahu mahasiswa kayak apa dan juga di pendidikan. Nah, aku jawab sebagai non klinisi, jadi alangkah lebih baik beliau sendiri juga. Dari tadi udah sini soalnya udah mau pipis dia. Lu iya. Aku geser mana? Sini. Dokter Hyun Aswa Nafaisah. Ini karena ada saya rapikan rambut dulu. Ini aku mau nanya. Tadi kan materiku tuh tadi adalah kenapa sih aturan di Indonesia itu tentang dunia kedokteran untuk etikanya itu nggak bisa keras. Tadi mungkin bahas yang Korea dulu ya. Iya, Korea dulu. Kalau dari yang saya tahu ya, kalau di Korea itu bahkan mulai dari masa pendidikannya pun juga udah beda, Bang.
Jadi siapa yang bisa masuk ke menjadi dokter itu biasanya adalah orang-orang yang top, nilainya bagus-bagus lah. Standarnya gitu. udah tinggi dari situ? Standarnya udah tinggi. Jadi kalau dia nilainya tidak tinggi atau rapotnya nggak tinggi, biasanya dia tidak bisa menempuh jalur kuliah kedokteran. Jadi dari awal tuh mereka udah menyaring dengan begitu strict kayak gitu. Iya. Berbeda sama di sini kan. Kalau di sini kan mungkin politiknya atau apanya gitu Tapi masih. kan di sini saya dengar kedokteran juga mesti standarnya tinggi saya dengar. Ujiannya. Standarnya tinggi juga sih. Cuma Tapi pada prakteknya tapi maksudnya semua orang masih bisa berkesempatan ya kalau di sini ya, Tir ya. Iya. Jadi maksudnya kalau di sana udah di blok duluan. Jadi kalau misalnya dirimu nilainya jelek ya kamu nggak akan masuk, nggak akan bergulir ke tahap selanjutnya. nggak ada gitu. pintu lain. Nggak ada pintu lain. Di sini kan ada jalurnya banyak, SNMPTN, UTUL, dengan kawan. Itu Yep. alasan kami para dokter sering membanggakan IPK dan lulusan alma mater mana. Oh, kayak 4 Aku di itu. UGM, Iya, kumlot. iya. Itu bukan karena kita arogan apa, karena memang tembus itu susah dan itu sesuatu yang harus dibanggain. Oh, jadi Itu kredibilitas. Oh, jadi yang kemarin dibahas tentang kampus itu ya. Ya, Pak Felix. Pak Felix kan, Pak Felix temanku. Iya, iya, Kenapa iya. kok di kalangan akademisi kalau bagi dokter tuh Iya, yang iya. di Asma bilang, aku nih dia IPK 4. Bukan berarti IPK 4 udah selesai ya. Di dokter tuh ada lifelong learning, jadi pembelajarannya tidak berhenti. Iya, iya, Jadi iya. kalaupun IPK-nya 4 tapi dia setelah lulus atau praktek gak pernah belajar lagi ya percuma. Iya, iya, Tapi iya. kenapa itu menjadi faktor penting? Karena kredibilitas. Berarti standar tinggi. Yep. Kemudian apa lagi? Misalnya tadi Bang Nesu kan contohnya Korea ya. Korea itu kan mentalnya kuat. Orang-orangnya keras. Pak ayah saya juga keras kan. Jadi Oh iya, papa aturan orang Korea. iya, jadi misalnya suruh A ya A gitu. Dan kalau kamu nggak nurut ya nggak bisa. Pokoknya kamu harus nurut gitu. Iya. Kalau di sini kan nggak nurut bisa kanan kiri bacok abang apa gitu kan. Bukan bacok ini ada. Oh iya, di sini juga bisa gitu. Nurut dia. Jadi kan? mentalnya sendiri menurut aku udah beda gitu. Jadi mungkin kalau misalnya mau aplikasikan itu seperti itu ya pasti harus ada penyesuaian ya kalau di sini. Karena mungkin yang nggak akan kuat atau mungkin malah jadi tujuannya nggak tercapai gitu sih. Saya itu agak bingung karena saya mendapat beberapa sekali input mengenai profesi sebagai seorang dokter. Tadi juga dapat input bahwa dokter itu tidak boleh memperlakukan sesama sejawatnya itu seperti bukan saudara. Ya. Artinya ketika ada konflik, lakukanlah konflik itu di ranah privacy. Jangan dibawa ke ruang publik. Tapi dengan kondisi apabila tadi dokter kita bilang, cobalah di reach. Nah, ini gue kepotong nih tadi dok. Kalau di reach juga nggak bisa, is it okay kalau gue bawa itu ke ruang publik Ya, menurut kalau- kode etiknya? Ke organisasi dulu. Oh, jadi gue harus ke organisasi. Organisasinya yang mana nih? Kalau- Menkes atau ID? Bukan organisasinya ID, kan Kemenkes lembaga. Oke, gue pemerintah. ke ID deh. Nih gue jalan-jalan ke Terus ID. kalau spesialisasinya DV berarti Perdoski. Ya. Kalau misalkan estetik ada organisasinya dokter estetik. Ini kan harusnya kayak tadi ya. Ya. Tapi kalau tidak terjadi kayak tadi, itu kan berarti ada sesuatu yang keluar daripada aturan yang sudah ada gitu kan. Betul. Bagaimana mendisiplinkan hal itu? Ya harusnya orang-orang harusnya tentunya ada sosialisasi dari organisasi etik ini ya. Bagaimana misalnya prosedur untuk melaporkan kalau misalnya terjadi suatu permasalahan seperti ini. Yang pertama. Kemudian ya berarti kedua belah pihaknya juga harus Dipanggil. ya dipanggil mengikuti dong Nah, kayak gitu. kok nggak terjadi? Saya bingung jadinya. Susah nih saya Susah jawabnya. jelasin ya. Iya. Biasanya tendensinya ada sesuatu apa? Kalau menurut secara prakteknya. Mungkin yang di sini belum dilaporkan. Gitu, jadi belum mengetahui betul permasalahannya karena kan sekarang dikit-dikit banyak masalah yang sudah ter-up di sosial media, masa semuanya mau dipanggil kan seperti itu. Jadi mungkin harus ada pelaporan yang resmi, yang seperti itu. Tapi saya kurang tahu ya itu sudah dilakukan Ya, atau belum. secara gitu. prosedural begitu. Tunggu, saya Yes. langsung membayangkan dengan logika biasa aja. Artinya kalau harusnya diselesaikan di sana bukan di ruang podcast, Selesai. berarti salah satu harus ada yang melaporkan. Paling tidak ya kan harus ngomong dulu. Jadi si Nggak perlu dua-dua kan, salah satu Ya, nih. organisasi yang dilaporin salah satu itu jadi mediator intinya. Iya, Cukup salah satu. kalau misalnya si organisasi ini melihat ada pertikaian begini, Ya, dia berhak nggak memanggil? berhak. Kenapa nggak dipanggil? Ya karena mungkin mereka berdua bukan anggotanya. Kan sekarang kayak gitu. Kembali lagi ke di awal. Sekarang kan ya
sekarang kan orang tinggal bantah, gue bukan. Sama gua. Gini deh, dirimu kan harus ngomong kalau di DV gimana perjalanannya, biar Coba, Bang Densu tahu. DV. Saya nggak pernah dipanggil ya sebenarnya Nggak, ya. DV Coba perjalanannya jadi DV itu gimana, kalau terikat di- organisasi. Kalau misalnya di aturannya DV ya Bang, kalau misalnya di kita kan kita ada kolegium ya, ada kayak tadi lembaganya itu. Lembaga kita tuh namanya Perdoski gitu. Perdoski. Nah Perdoski itu kan di masing-masing daerah ada tuh, kayak misalnya saya di Jogja berarti ada Perdoski Jogja. Nah di tiap Perdoski ini kita punya masing-masing komisi etik gitu. Jadi ketika misalnya nih anggota kita di cabang Jogja ini ada yang kayaknya itu ada yang salah deh, kita perlu tegur. Nah biasanya nanti dari sini akan memanggil masing-masing anggotanya. Biasanya kalau kami berjalannya seperti Iya, itu. yang begitu kan harusnya. Betul. Nah kalau yang di ranah itu saya kurang tahu karena Oh, Perdoski ini Beda perhimpunan rumah. dokter. Iya. Perhimpunan dokter spesialis kulit dan kelamin. Kelamin di Indonesia gitu. Iya. Yes. Jadi berhubungan dengan dunia skincare juga dong. Iya. iya. Oke, tunggu. Saya jadi bingung. Ini artinya Perdoski ini kan dia punya, kalau istilah saya brand lah. Jadi dia punya aturan, berarti dia punya value. Ya. Dia punya aturan yang strict value, dia punya integritas, dia punya ini. Oke? Ketika orang-orang yang tergabung di Perdoski ini dengan value itu menambah bobot value dia. Berarti kan, wah ini bagus nih, bisa dipercaya gitu kan ya. Nah kalau orang itu tidak tergabung dengan Perdoski, dia anggaplah dia ke yang lain gitu. Nah kemudian dia dibiarkan, berarti yang bermasalah yang lain ini. Iya, yang di luar Perdoski. Mungkinnya begitu. Ini gue pakai logika sederhana. Iya, iya. Semua nggak pernah sekolah dokter loh ini. Gue sebenarnya semua DVE menurutmu harus gabung Perdoski nggak sih? Kalau DVE pasti gabung Perdoski. Kalau Kalau DVE ya, DVE. Bang ya. Dijelasin DVE apa DVE? Kan ada kalau di dunia sekarang tuh ada yang namanya dokter estetik, Iya. ada yang namanya dokter kulit dan kelamin. Oke. Dokter kulit dan kelamin itu sekarang semenjak 2023 itu dia sudah berubah nama menjadi SPDVE. 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 Iya, DVE itu singkatan dari dermatologi, venereologi, dan estetika. Oke. Gitu. Jadi Oke. kita menangani permasalahan kulit, kelamin, dan juga estetik. Oke. Semua dokter SPDVE itu pasti akan tergabung ke dalam keluarga Perdoski. Perdoski. Oke. Betul. Kalau tidak tergabung? Tidak ada sih setahu saya. Kalau dokter kulit kelamin pasti semuanya tergabung di Perdoski. Oh berarti yang kemarin harusnya tergabung ke sana ya? Bukan, estetik mereka. Oh, Jadi- estetik. Dijelasin coba bedanya gimana. Oh, Jadi- ini jadi bingung ini. Nah, dijelasin. Estetik, iya. Jadi kan kalau sekarang kan ada dokter estetika sama ada SPDVE. Oke, oke. Bedanya kalau dokter estetika itu sama-sama menangani keluhan estetik. Cuma kalau dokter estetika itu dokter umum, Bang. Jadi dokter umum yang umumnya mereka akan mengambil suatu sertifikasi kompetensi yang kaitannya dengan estetik. Oke. Kalau kami SPDVE itu kami spesialis. Jadi kami spesialis. setelah menempuh dokter umum, kami sekolah lagi. Oke. Gitu, sekolah lagi kurang lebih 4 tahun dapatlah gelar si SPDVE. Spesialis. Oke. Yes, Heeh. gitu. Nah, kalau yang estetik ini sama yang spesialis ini, perbedaannya kan di ranah kalau aku lihat dalam tindakan ya. Yes. Betul kan? Dan tindakan spesialis itu kan dengan permasalahan yang lebih-lebih berat ya. Yes. Nah, kalau yang spesialis ini boleh nggak jualan skincare? Kalau yang sebenarnya ya Mas ya, kalau jualan maksudnya mengeluarkan skincare gitu kan? Produk sendiri. Produk sendiri. Sebenarnya tidak ada aturan larangannya. Oh, setahu boleh. saya. Boleh. Yang nggak boleh itu di medsos promosi berlebihan overclip. Yang tidak boleh itu jualan. Promosi. Promosinya nggak boleh. Iya. Iya. Sekarang saya jualan produk misalnya. Yes. Saya punya produk kecantikan buat muka bagus, serum ya. Ya. Serum dengan retinol sekian ya. Yes. Seru dia. Udah mulai paham gue deh. Iya, ini mainan dia nih. Aja, mainan lu Aduh, pikir lu. saya diem ya, Ada. saya diem. Iya, Saya ini- pipis aja gimana? Iya, jangan dulu sini. Lu nanti namain jualan nih segini. Boleh ya saya bikin ya. Boleh. Dengan racikan ya. Boleh. Etiket biru ya. Tapi saya tidak boleh jual secara bebas begitu kan? Bu, Kalau etiket biru pasti tidak dijual secara Iya, bebas. artinya dengan racikan sesuai dengan resep saya ya. Iya. Etiket Oke, biru, ketika saya jual itu secara bebas berarti ada pelanggaran di saya kan? wah, Iya. iya dong. Oke, dan pelanggaran di saya itu kalau di apa tadi? Perdoski. Perdoski. Kamu diapain? Kalau saya menjual Ketahuan. Nggak pernah. nggak pernah, pasti harusnya yang langkah pertama pasti akan dipanggil dulu sih sama itu, mungkin akan teguran dulu pertamanya pasti. Teguran. Setelah teguran masih Nekat. ketahuan lagi, Wah, sanksi. sanksi opo? Ya kalau kan Perdoski itu kan bisa mengeluarkan untuk
anjuran untuk di Sejauh ini sebenarnya kalau Perdoski saya belum pernah dengar sih Bang. Sebenarnya karena nggak ada yang nakal situ. Takut Pak Udan? Takut. Jarang yang nakal karena kami. Apa yang membuat harus takut di sana? Sanksinya kan berat-berat. Apa? Sanksi beratnya apa? Kalau nggak bisa praktek lagi? Kalau nggak bisa praktek lagi kan aku bisa jualan skincare. Oh enggak, asetnya DVE kalau nggak susah-susah kuliah 5 tahun. Masa nggak praktek? Ya bodo amat, tiba-tiba gue banyak. Kalau nggak mau praktek ya jadinya dokter umum saja kayak saya. Udah manajerial. Sini sudah 5-6 tahun sekolah, internship 2 setahun, terus sekolah spesialis 5 tahun, terus nggak praktek. Value-nya dokter spesialis itu praktek. Ya, kalau nggak mau praktek ya jangan jadi spesialis. Ya wes, kita keluar dari spesialis. Kita kayak dokter umumnya aja, estetik ya kan. Wes, aku bikinlah produkku segala macam. Etiket biru. Terus kemudian jual secara bebas, ketahuan. Sama kan sanksinya? Urusan BPOM ya itu? Iya itu. Oh iya, urusannya kan nanti sama BPOM gitu-gitu ya. Nggak masuk ke yang tadi? Enggak. Kalau kita kan hanya secara etik aja, harusnya itu tidak diperbolehkan kan secara profesi menjual. Wah susah kalau gitu. Ya kan dulu bisa kita memberikan surat teguran ke BPOM. Anjurannya ada nih dokter-dokter yang menjualkan etiket biru itu sebenarnya istilah ya. Iya. Intinya etiket biru adalah obat yang harusnya dikeluarkan dengan resep dokter. Kayak antibiotik. Iya, dan diawasi penggunaannya oleh dokter. Iya. Ya terus ini dijual bebas kan. Kalau dokter tersebut ada organisasi ya bisa ditegur langsung. Nah, kalau tidak ada organisasi ya sekarang netizen atau publik yang mengetahui. Jadi etiket biru kalau obat yang beredar under resep itu yang ngurus BPOM. Iya paham. Ya tapi si organisasi ini bisa membuat aduan ke BPOM. Iya, tapi BPOM kan yang akan dilakukan hanya memberikan peringatan dan mencabut produk itu doang. Iya, terus sama yang dokter SPDV ini maksudnya suatu tak perjelas lagi. Iya. Karena kan beliau pertama kali di podcast ya. Pertama kali turun di podcast ente loh. Makasih ya. Awalnya cantik banget cuy. Saya enggak loh ya. Hati-hati di suaminya juga ngeri loh. Enggak, santai lah. Potong lo lutut Anda. Saya enggak kok, saya ada Telegram mainnya. Mau nggak di ACL nanti udah belum. Jadi lanjut. Sampai mana ya Bang? Tadi janji. Oh, apa? SPDV. Lu mau pertegas, mau perjelas. SPDV. Etiket SPDV. Oh, etiket SPDV. Jadi si etiket biru itu BPOM atas anjuran organisasi. Iya. Nah, kalau misalkan si dokter tersebut tidak di organisasi, ya kan estetik juga ada organisasinya. Apa? Ya, satu dokter estetik itu ada organisasinya. Terus nggak ngapa-ngapain? Ya bukan nggak ngapa-ngapain, karena kan yang sekarang kekuatan organisasi tersebut kalau ada aduan, dimediasi, kan kembali lagi ke individual ya. Saya nggak tergabung kok ke Anda. Ya udah terus maybe. Nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dokter jualan itu kan ada 2 arti. Dia menjadi investor. Kayak misalkan si A, saya investor. Terus ya udah, dia jualan boleh. Tapi kalau dia promosi itu hal yang berbeda. Jadi kita garis bawahi. Membuat produk, semua dokter tuh boleh. Dokter jantung buat produk sepatu, dokter jantung buat produk, boleh. Tapi yang tidak diboleh adalah ketika dia promosi. Kalau masih praktek. Kalau ente mau fair enough, mau jualan, tanggalkan titel doktermu. Jadi kamu investor. Oh, berarti itu benar. Sekarang aku mau nanya, boleh nggak dokter kepengen kaya raya? Boleh. Boleh toh? Yang larang tuh siapa? Ada yang melarang kah? Lah, kemarin katanya ada sumpahnya. Dokter itu bukan untuk kaya raya, tapi untuk menyembuhkan orang. Mungkin maksudnya adalah tidak boleh menjadikan profesi ini sebagai salah satu jalan untuk menjadi kaya raya. Oh iya, maksudnya itu. Iya, ini secara baik-baik yang ngomong. Secara baik-baik ya ini harus baik-baik. Iya, harus baik-baik ya. Soalnya sensitif ya. Jadi kalau misalnya saya dokter, saya bilang, saya pengen jadi dokter terkaya di Indonesia misalnya. Is it okay? Nggak boleh? Nggak mungkin bisa. Oh itu memang nggak boleh? Kalau sebagai dokter ya. Raiso. Etik kan kenanya. Etik. Oh, paham. Etikanya tuh, apakah gini, jawabannya, apakah dokter itu boleh kaya? Jawabannya, boleh. Boleh kaya boleh. Boleh. Tapi kalau dia terang-terangan ngomong, saya dokter bekerja demi uang. Ya kan dia nggak bilang demi uang. Saya mau jadi dokter terkaya di Indonesia. Iya, makanya dikontrol lah dengan namanya sumpah pengabdian. Kalau semua dokter ingin memperkaya dirinya secara bebas, ya dia akan bersaing secara bebas. Dia menganggap sejawatnya bukan saudara dong. Gini, kalau kita kan jasa nih, kita servis. Bisnis itu ada produk dan servis. Berarti kita menawarkan jasa yaitu mengobati orang sehingga meminimalisir. Bentar, dokter itu tidak menyembuhkan. Kita garis bawah ya, dokter itu bukan menyembuhkan. Dokter adalah membantu proses penyembuhan sehingga meminimalisir terjadi hal yang buruk. Perjelas dulu itu.
Karena itu beda definisinya. Diajarin dari S1. Saya nggak tahu kalau menyembuhkan Tuhan lah. Ya, yang menyembuhkan itu adalah Allahu alam Tuhan. Iya. Jadi nggak tahu kampusmu gimana ngajarinnya. Langsung sikat tuh. Tapi kalau kampusku ngajarin seperti itu. Nomor 2 adalah dokter tuh dapat income. Makanya ada sumkah yang namanya memperkaya diri itu kenapa? Kalau dokter ini fokusnya hanya mencari uang, berarti sejawat ini dianggap saingan dong, kompetitor. Iya dong. Iya dong, nggak boleh dong. Kalau gitu caranya berarti sejawat bukan saudara. Iya saudara, tapi kan saudara juga bersaing, bro. Nah, itu yang maksudnya dikontrol oleh sumpah tersebut. Kamu memang cari income, neng ojo ngono. Kalau kamu memang tujuannya uang, jadilah pengusaha. Tapi kalau kamu menjadikan dokter ini sebagai sangat super kaya raya, kamu akan potensi menganggap sejawatmu tuh saingan. Dan kamu akan potensi tidak memberikan pasien ke sejawatmu. Kamu monopoli semua. SIP3 diambil semua. Semua rumah sakit top kamu ambil semua. Jadi temenmu nggak dapat pasien. Dan itu nggak sehat. Nggak sehat. Oke, aku mau nanya, aku nggak coba membenturkan dan tolong netizen jangan dibenturkan karena beliau ini tidak ada urusan sana. Cuman aku mau nanya pribadi, kalau misalnya kamu kan sebagai dokter, ya kan, kemudian kamu mengeluarkan produk, ya kan, kemudian kamu itu yang tidak boleh adalah kamu berjualan, artinya mempromosikan. Harus ada pihak yang lain yang mempromosikan hal itu, ya kan? Yep. Kemudian kamu menemukan teman sejawatmu melakukan hal itu, oke? What are you going to do? Kamu, saya bicara kamu. Saya ya? Tanpa berusaha membenturkan kemana-mana. Kalau saya sih orangnya nggak suka cari masalah sih sebenarnya Bang. So, jadi biar, kan nanti pasti lama-lama akan ketahuan sendiri ya. betul. Gitu, jadi kalau misalnya yang di sini misalnya teman-teman saya banyak yang promosi ya biarin aja gitu kan nanti dokter-dokter lain pasti nanti akan juga bersuara, kemudian nanti ya kalau lama-lama ketahuan pasti nanti kan komisi etiknya yang bakal jalan sendiri gitu. Jadi saya bukan tipe yang melaporkan gitu loh. Iya, sesuai karakter kan. Yeah. Kalau misalnya komite etiknya ini tidak melakukan apa-apa, misalnya, what are you going to do? Tapi kalau balik lagi kalau misalnya saya, karena saya bukan tipe yang begitu ya Bang, gitu. Dan saya ya pokoknya yang aman-aman aja ya. Saya pokoknya pasti nanti saya percaya bahwa dari sosial media dan segala macam nanti pasti akan terungkap sendiri kayak gitu. Akan terungkap sendiri. Yes. Jadi kembali ke hukum alam. Iya, kembali ke hukum alam aja. Oh, jadi alam ini yang akan menseleksi sendiri yang kamu percaya gitu. Iya, dan saya percaya bahwa organisasi kami memang kan pasti sudah ada yang bertugas masing-masing sesuai tanggung jawabnya ya. Dan memang ada yang memang dipasrahkan untuk menjaga etika itu tadi gitu. Tapi kamu selama jadi dokter pernah dapat kritik gak? Alhamdulillah belum. Belum ya? Belum. Kamu pernah dapat kritik? Sering toh. Bukan yang itu. Selama. Pakai tanya lagi. Tapi gue mau nanya, lu pernah praktek gak sih cuy? Pernah di IGD RSUGM. Lu ngapain emang? Ya, saya tuh suka banget. Jadi gini, what if ya? Gue gak kebayang. Ini what if nih. Saya juga gue sebagai pasien ya. Gue lagi tidur nih. Tunggu diem dulu. Gue masuk ya. Saya juga enggak. Kenapa Bang Den? Iya suster, perut saya sakit. Oh iya sebentar ya, dokternya saya panggil. Muncul set. Weh, cok ngapain sini? Wah, wes aku sembuh. Tapi memang betul, aku di puskesmas gitu. Tegas. Jadi ini RSUGM itu adalah rumah sakit yang menurutku memorable. Ya. Jadi aku tuh suka banget di IGD dan aku internship di sana. Jadi dokter umum habis sumpah tuh harus internship. Di RSUGM itu aku di gawat dauratan 2 kasus yang paling aku suka. Itu kasus jantung, 1 kasus yang terkait tentang bedah. Jadi pembacokan. Saya tuh sering banget orang mabok tabrakan atau pembacokan, dibacok klite. Datang tuh ada 1 kasus yang paling aku inget. Di klite masih nancep arit. Orangnya tuh masih datang dengan kuat. Tolong, arit. Itu suka saya kasus kayak gitu. Kenapa? Bukan gor atau psikopat, bukan. Enggak, gue nggak percaya tetap. Percaya aja. Iya. Jadi kejadian yang terkait kegawat dauratan tuh adrenalin rush bagiku. Menyenangkan. Oh. Bukan psikopat sekali lagi. Jadi ketika dia itu urgensi. Suka. Kecuali soal anak bayi. Kalau anak di bawah 5 tahun, aku paranoid. Takut aku. Oh, langsung parno. Pernah pingsan. Ya, Anda tuh jangan ketawa ya. Lucu. Enggak, kita percaya, kita ngerti. Ngurus pasien bayi itu susah. Paham, saya punya bayi. Bayi itu nggak bisa ngomong. Iya. Orang tuanya bingung kan, dia ketawa nangis, dia ketawa juga belum tentu dia happy, nangis tuh belum tentu dia sakit. Sedih, Jadi
semua ekspresinya tuh nangis. Iya. Dan aku tuh pusing. Iya, ini kenapa masalahnya? Ini gimana nih? Apa yang dilakukan ketika pasien bayi, Dok? Dan dokter tuh nggak boleh milih pasien. Iya. Untungnya di UGM itu IGD-nya jaga 2 dokter. Jadi kalau ada pasien bayi, aku minta berdua. Aku pingsan. Aku pernah Lucu nih cerita konyol jadi dokter. Pernah pingsan. Jadi the biggest one, aku tuh malah pas 2020, karena aku cari uang dulu tuh dari 16 sampai 19 tuh cari uang dengan cara jualan di Susan Care. Dan aku tuh udah pegang ATLS, ACLS, PCLS. Jadi kegawat daruratan di trauma life support, cardio life support, sama pediatrik, walaupun nggak takut. Itu supaya aku bisa daftar aku tuh pengen bedah umum. Supaya bisa black orang. Iya, karena memang suka gawat daruratan. Udah bilang psycho. Bukan. Black. Iya. Bukan, karena di Oske Kompre pun aku yang sunat sirkumsisi. Itu ujian tuh tertinggi, cepet. Aku suka banget kasus-kasus sunat. Ya, tapi itu gampang. Kok sunat cowok? Iya, itu gampang. Nggak pakai laser loh, pakai teknik gampang. Itu kan burung yang pegang. Lah ya wajar, itu biasa. Nggak jijik loh. Enggak lah, nggak boleh. Nggak boleh jijik. Aku tuh udah menghilangkan. Gini, kalau cowok ya? Ya, gini, orang kehamilan. Iya. Ibu kalau melahirkan tuh sering ee-nya keluar. Kita tuh nggak boleh muntah di depan beliau. Nggak boleh. Udah biasa. Lu nggak... Intinya kegawat daruratan tuh hal yang menurutku adrenalin rush. Cuman, curhatlah aku. Dia mandang lu tuh sampai kayak, ih, apaan sih? Suaminya juga tukang bedah-bedah. Bedah kulit. Bukan, suaminya ortopedik. Ortopedik. Nah, cuman kalau saya sendiri tuh yang membuat berubah tuh adalah ketika kita curhat sama dosen. Dosen yang curhati itu siapa? Ibunya. Oh iya, saya baru tahu juga. Ibunya manggil. Aku karena kan sering akademik dan aku tuh sering bantuin humas UGM. Saat itu beliau tuh posisi dekan. Aku tanya dong. Tanyanya benar-benar sebagai guru ke murid. Kalau memang menurut Bu Dokter tuh apa yang harus kulakuin? Aku punya pengalaman 6 tahun di manajerial. Aku punya pengalaman manage people. Apakah aku harus spesialis 5 tahun? Tak tinggalin semua. Atau aku fokus di manajerial, even aku nggak suka. Aku tuh nggak suka manajerial. Plot twist-nya beliau ngomong, kalau kamu spesialisasi, namanya spesialisasi, kamu fokus di spesialis itu. Kamu meninggalkan yang lain. Kalau kamu mau ngurus manajerial, ya kamu harus kuliah lagi. Tapi dengan pengalaman kerjamu, even kamu nggak suka, ya udah tanggung. Kamu selesaiin manajerial, biar dokter spesialis yang ngurus pasien. Aku ingat buat omongan beliau tuh, biar dokter spesialis yang ngurus pasien, kamu yang ngurus dokter spesialisnya. Oh, paham ya. Even kamu nggak suka, even kamu nggak suka. Aku tuh nggak suka ngurusi angka, keuangan. Tapi ternyata, percayalah kawan-kawan, mengurusi konflik antar dokter spesialis itu 5 kali lebih susah daripada konflik antar pasien. Kenapa? Karena sama-sama pinter. Dan orang pinter itu egonya rata-rata pengen didengarkan. Berarti ngadu jurnal? Iya. Dan itu bisa 5 jam aku rapat di situ doang untuk menurunkan ego mereka semua. Jadi mereka di sini, wah itu bener-bener. Ya nggak bisa gitu, obat harus gini. Ya nggak, pasien harus gini. Itu berlima, itu nggak selesai cuman mengenai... Dan tidak ada batasan apa-apa gitu. Ya karena semua orang pintar boleh ngomong, selama dia pegangan ilmiah, kuat. Itu baru tantangan. Tapi itu yang membuat seleksi alam terjadi kan? Iya, dan itulah yang membuat, aku paham sekarang kata-kata Bu dosen. Kalau semua dokter ngurus pasien, siapa yang ngurus dokternya? Dan itu akhirnya aku jadi manajerial. Even itu aku nggak suka. Jadi pasienku itu tetap pisau. Pasienku tuh pisau dan kegawat daruratan tentang jantung. Tapi makanya kalau edukasi aku nggak jauh-jauh dari kegawat daruratan tentang jantung. Tapi ternyata income-ku dari manajerial. Terus bi? Oke lah. Nah itu kan berbenturan juga dengan konflik of interest di mana sebenarnya apakah uang atau membantu yang akan didahulukan kan begitu yang akan menjadi konfliknya. Karena dokter itu punya status dokter adalah orang yang melakukan pekerjaan yang mulia. Iya. Betul? Iya, itu memang ada di 5-star dokter. Betul, dan tidak semua profesi mendapatkan gelar itu. Iya, terus. Oke, artinya ada sesuatu yang lebih tinggi daripada profesi yang lain yang tidak bisa digantikan oleh uang, yaitu nilai kemanusiaan tinggi untuk membantu. Karena awal mulanya kedokteran itu kan berangkat dari sana. Oke, ini aku kritik dulu. Tujuan kita ngomong profesi mulia itu bukan berarti profesi kita lebih mulia dari yang lain. Iya. Itu dulu. Iya, oke. Dan ini kesalahan sejawatku. Oke. Kita merasa diri kita lebih tinggi dari yang lain. Oh, tuh enggak. Oke. We just same. Kita sama dengan bidan, kita sama dengan perawat, kita sama dengan nutrisionis. Kita nakes. Itu dulu. Tujuan kita mulia adalah kita tuh dikontrol sama batas-batas kemanusiaan sila kedua. Di mana kita boleh cari income, tapi jangan gitu-gitu banget. Ada sejawatmu yang berlakuan saudara. Bahwa pasien ini juga butuh kau. SIP kita tuh 3.
Kalau sudah cukup, ya dipakai satu. Paham ya? Tapi nggak ada. Kalau dia memang Paham gua, Iya tapi kan? nggak ada yang aturan yang bisa mengontrol itu dengan strict. loh, ada kok. Itu kan organisasi, ada aturannya. Iya, organisasi dari tadi kita bicara semuanya sifatnya buat gua Makanya abu-abu. Kemenkes ada ide monoloyal toh, dan itu menjadi konflik. Ya. Karena kalau monoloyal, dokter umum income-nya paling dikit. Boleh lah. Terus, Kemenkes nih, datang ke sini ya. tuh, nomor Iya. 2, ini memang harus dijawab bola panas sama dia semua. Terus nomor 2, kau sudah setia dengan dokter. Kenapa kau ngeluh? Saya lempar balik. Kenapa ngeluh? Dokter-dokter yang curhat sama Densu, kenapa ngeluh? Iya, saya paham itu. Kalau memang ngeluh, ayo jadi dokter Tirta dong. Tanggalin gelarnya, jual sepatu aja. Nggak Fair enough, mau aku serius. lah. Loh, fair enough, serius ngomongnya. Lu nggak punya Rolls Royce? Ya nggak apa-apa, tapi kan happy jual sepatu. Ibu doa amat, happy kita beda-beda bro. Nah, itu jawabannya. Kalau Iya. happy-nya dia karena pengabdian, kenapa ngeluh? Ah, cuman maksudnya bukan ngeluh dari sisi yang masalah Ngeluh dia- karena sejawatnya kayak gitu. Ya itu tugas organisasi profesi. Paham. Clear ya? Iya, Clear. Jadi kalau ada komplain- ini orang cukup, saya suka di orang. Jadi jawabannya simpel. Dokter-dokter sejawat ini kan sudah disumpah. Betul. Kalau kamu ada masalah, kemana mengadumu? Organisasi. Organisasi. Gitu. Betul. Dan langkahmu ada 3. Kamu bisa japri. Bro, jangan gitu bro. Kayak contoh dokter Tirta, kamu beneran jualan obat pelangsing. Itu kan salah satu bentuk sejawat yang tanya. Iya. Oh enggak kok, itu AI. Oke, aman. Langkah kedua, adukan ke organisasi profesi. Oh, sejawatku gini. Yang negur organisasi profesi, selesai. Konflik antar sejawat itu diselesaikan oleh organisasi profesi. Itulah tugasnya ID. Dan bukan berarti ID itu dewa, dia 1000% pasti benar. Oh tidak, dia butuh kritik. Nah, kalau memang kita menjadi dokter, hal pertama yang harus kita tahu adalah pertama kali kau menginjakkan kaki di FK, Fakultas Kedokteran, kau harus tahu ini maraton. Dan kau harus tahu, kau nggak akan punya bentre, mustahil. Kalau dari praktek atau manajerial, mustahil itu. Dan yang bisa membuat kamu punya Bentley atau Rolls Royce atau rumah mewah, kapal pesiar atau keliling dunia adalah bisnis. Side hustle. Tinggal pisahkan saja. Ya, kayak Tirta. Kau pengen survive, jualan apa? Sepatu, cuci sepatu, Iya, pisahkan bisnis. bebas. Tapi kalau kau masih praktek, Ya. kayak Aswa, tiba-tiba dia menyuruh pasiennya, ayo kau beli obatku aja biar aku dapat Alphard. Itu juga melanggar etika. Oke, ini kita Clear ya? bicara. Jadi, Ya, clear. dan pengabdian bagiku itu adalah aku selalu angkat topi buat dokter di 3T. Terpencil, terisolir, terluar. Inilah bentuk pengabdian yang aku pun belum tentu sanggup. Ya. Dokter yang di 3T itu luar biasa. Ya. Itu yang menurutku bintang tamu selanjutnya harus yang 3T. Nanti kita bikin ya edisi dokter-dokter pengabdian. Nah, yang luar 3T. Betul, Kalau karena- masih, sorry itu saya masih di lahan basah, terus itu pengabdian, Betul. bisa ya bisa nggak? Iya, karena yang tercipta di kepala gue sekarang ada dokter yang komersial, ada dokter yang pengabdian nih. Ya, yang tercipta bebas. di kepala gue secara tidak langsung. Aspa, pendapat kamu untuk menutup. Ini kan banyaknya isu-isu negatif dengan adanya konflik kemarin di profesi kedokteran. Oke? Profesi kedokteran. Kita udah bicara etik, kita bicara ini. Kalau dirangkum pasti orang akan bisa menarik garis besarnya lah. Kalau kamu sendiri berpendapat dengan isu-isu yang ada di dunia kedokteran ini, siapa, apa, and what should do? Asik. Ini kalau lektor, kaitan dengan- dosen. jadi grogi aku. Sebenarnya kalau misalnya menanggapi yang kemarin-kemarin ya intinya saya cuma pesan aja sih buat teman-teman Dokter. teman-teman sekalian, teman-teman dokter. Ya yang pertama tugas kita itu adalah yang jelas adalah pelayanan gitu ya. Jadi yang selalu diingatkan oleh dosen-dosen saya dan guru-guru saya bahwa tugas pertama dari dokter itu adalah melakukan pelayanan untuk masyarakat gitu. Yeah. Jadi itulah yang kita pegang gitulah ya Mas. Yeah. Kemudian kalau misalnya untuk teman-teman juga mungkin kaitannya dengan yang isu yang kemarin-kemarin sebelumnya. Ya, dan yang lain-lain ya. Dan yang Supaya lain-lainnya nggak ya. dibenturin ya. Betul. Maksudnya isu yang secara umum. Ya kita sekarang udah dibantu, udah ada Google, udah ada web macam-macam. Jadi
pilihlah dokter yang memang sesuai kualifikasinya dan yang jelas ada kompetensinya. Semuanya bisa dicek. Kalau misalnya dokter itu semuanya pasti terdaftar di KKI ya. Itu yang pertama harus dicek dulu. Kemudian nanti bisa dicek juga mungkin kompetensinya mereka sejauh mana gitu sehingga kita profile tidak. Background-nya. Yes. Itu paling penting kan ya. Paling penting. Jadi sama-sama safe lah. Kalau misalnya lu background historical lu as a dokter ada ya kecacatan lah ya, maksudnya di publik gitu. What are you going to do? Kecacatan dalam hal apa nih? Ya mungkin anggaplah ada ya isu yang buruk tentang kamu dari historical kamu sebagai dokter. Anggaplah wah pernah malah praktek nih gitu. Jadi jelek lah namanya gitu. What you're going to do? Kalau aku akan tetap pokoknya berpraktek, tetap berjalan, tetap berproses dan membuktikan bahwa ya apa yang saya lakukan tuh semuanya selalu based on IBM. Jadi dan melakukan yang terbaik. Mungkin saya juga karena saya juga dosen ya saya juga membuktikan bahwa semua yang saya lakukan di pelayanan itu semuanya based on apa yang saya pelajari kayak gitu. Jadi ya asumsi itu lama-lama luntur lah. Jadi gitu. Komitmen dan menjalankan satu komitmen takes a lot of time, energy, dan tidak enak kan ketika kita dipertanyakan pasti kan? Iyalah. So komitmen akan berbicara dan kualitas itu akan dilihat di situ. Berarti kualitas diuji waktu ya. Kalau Dokter Tirta, lu punya historical background kayak lu kan punya catatan dengan attitude ya. Attitude ini kan menjadi historical background juga ya, tapi belum fatal karena attitude lu masih merigukan psikologi orang. Ya, iya kan? Belum keuangan orang ya. Belum sampai. Terus bagaimana you're going to change that? Kita tidak bisa merubah masa lalu. Ini nih. Ya, apa yang udah terjadi ya udah biarin terjadi. Karena kalau kita mau merubah sesuatu yang terjadi itu kayaknya mustahil kalau kecuali saya Doraemon. Dan itu tuh butterfly effect. So, tidak ada Tirta yang sekarang kalau nggak ada Tirta yang dulu. Jadi apa proses yang kalian lihat sekarang itu adalah akibat proses hidup yang aku jalani. Yang aku bisa lakuin sekarang adalah aku memfokuskan diriku sekarang untuk ke genre atau hal yang aku tahu saja. Dan aku menghindari berkomentar ke hal yang aku nggak tahu. Kesalahanku terfatal dulu adalah aku mengomentari semua hal. Ya, dan akhirnya orang menganggap aku pansos lah, annoying karena aku ngomentarin semua hal. Tapi kan lu jadi laku kan? Nggak, musuhnya banyak. Buat apa kita dapat income tapi musuhnya banyak terus nggak happy? Karena kan hidup, memang betul hidup tuh butuh uang. Betul. Tapi kan ada sesuatu namanya kita butuh juga kemampuan bukan hanya jasmani ya, tapi spiritual atau conscience nih loh. Value itu di luar kalau jiwanya nggak materi. dikasih makan gila Pak. Betul. Nah jadi yang aku lakuin sekarang adalah fokus untuk menata sehingga di masa depan aku jadi pribadi lebih baik. Dan kalau ada orang nggak suka itu nggak bisa aku kontrol. Betul. Jadi apa yang aku lakuin kita fokus dan belajar terus. Yang membedakan seorang nakes adalah kemampuan belajar. Jadi seorang nakes itu kita tidak boleh berhenti belajar atau lifelong learning. Even gelar kita selesai, even dokter Tirta nggak praktek, aku tiap hari harus baca satu artikel atau jurnal. Kayak contoh, siapa yang mengira es americano minum 2 kali sehari itu bagus ternyata buat performa tubuh? Karena di penelitian sekarang yang ngomong 2023. Oh ya sebelumnya belum ya. Sebelumnya itu dianggap palpitasi tapi penelitian itu ada. Jadi setiap hari itu ada penelitian yang baru. Siapa yang mengira bahwa buah zaman sekarang itu kandungan gulanya lebih tinggi daripada buah 30 tahun yang lalu? Masa? Iya. Kandungan buah 30 tahun lalu itu banyak fiber dan serat. Kandungan buah zaman sekarang itu lebih banyak gula. Why? Karena manusia suka manis. Maka rekayasa genetik buah rata-rata dibuat manis. Siapa yang tahu? Penelitian. Jadi kalau ada dokter merasa dirinya pintar, saya IPK 4, saya tidak akan belajar lagi. Itu titik dia hancur. Nih bagus banget ini. Kalau diterima tuh dengan positif, dengan kondisi yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain apalagi ya. Kalimat-kalimat lu itu akan membangun jiwa kita. Karena gue juga setuju, apapun itu, dokter dan profesi lainnya. Tadi kita bicara tentang historical background yang jelek, dengan hujatan atau apapun itu. Saya akhirnya percaya, berangkat dari kejadian donasi kemarin. Dalam perjalanan, saya curhat dikit. Tapi ini nyambung. Jadi dalam perjalanan itu, saya berniat untuk menjadi orang tengah, membantu kiri dan kanan. Tapi akhirnya gue terbentur sendiri dengan kiri dan kanan. Ngerti kan maksudnya?
Akhirnya gue bilang gini, kenapa jadi gue yang kehujat ya? Padahal niat gue baik. Terus gue bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau dengan niat gue ini, akhirnya gue menjadi celaka, ngapain gue melakukan hal yang baik? Hal yang baik akan diuji oleh waktu. Apabila kau komit, jangan kau mundur. Kau selesaikan sampai akhirnya, orang akan melihat kualitasmu di sana. Jadi artinya ketika ada hal yang buruk dalam historical perjalanan itu, do not stop. Keep on processing, keep on learning, keep on doing, until orang bisa melihat bahwa you are not like the way they said about you. Yeah. Satu kata untuk dokter sebagai penutup. Dokter. Belajar. Dokter. Pengorbanan.